Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Sejarah dicatat, dikisahkan, dan dipelajari sebagai pondasi untuk berkembangnya sebuah negeri. Halo guys, mau kemana kita? Yeps, selamat datang kembali di DKR Channel. Kali ini kita akan terbang menuju Sulawesi Selatan, wisata sejarah di Benteng Fort Rotterdam. Pagi-pagi sudah ready untuk berwisata tentunya. Sebelumnya kita selfie dulu. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju Benteng Fort Rotterdam. Biasanya kita pelesiran menikmati keindahan alam Indonesia. Sekali-kali otak dan hati perlu diisi dengan mengambil hikmah dari kisah perjalanan waktu yang terjadi di Ibu Pertiwi. Indonesia merdeka dengan perjuangan rakyatnya. Jasa para pahlawan dan para terdahulu tidak boleh dilupakan begitu saja. Bermodal semangat, kecerdasan, dan tekad, keterbatasan yang dimiliki mampu melumpuhkan penjajah dengan segala kecanggihannya saat itu. Salah satu bukti sejarah yang ada di Makassar adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam pada awalnya bernama Benteng Ujung Pandang. Didirikan oleh Raja Goa ke-10 pada tahun 1545. Bentuk dari layout benteng ini menyerupai penyu jika dilihat dari atas. Hal ini menandakan bahwa Kerajaan Goa berjaya baik di daratan maupun di lautan. Sayangnya pada tahun 1667 benteng ini terpaksa harus diserahkan kepada Belanda karena Sultan Hasanuddin kalah dalam perang Goa melawan Serdadu VOC di bawah pimpinan Spielman dan pasukan pemberontak di bawah pimpinan Arung Palaka. Saat itu beliau dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Melalui perjanjian Bongaya, Benteng Fort Rotterdam terpaksa harus diserahkan kepada Belanda. Ada sekitar 30 butir isi perjanjian Bongaya, tetapi bisa dirangkum menjadi 6 butir inti dari perjanjian Bongaya. Di antaranya yaitu: pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Kedua, Makassar wilayahnya hanya terbatas pada Goa. Ketiga, Makassar harus mengganti kerugian akibat perang. Keempat, Sultan Hasanuddin harus mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone. Kelima, Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. Keenam, benteng yang ada akan dihancurkan kecuali Benteng Fort Rotterdam. Ketika Benteng Ujung Pandang diserahkan kepada Belanda,
dilakukan kembali perbaikan dan pembangunan atas prakarsa Cornelis Spilman. Oleh sebab itu, benteng ini selanjutnya berubah nama menjadi Fort Rotterdam yang diambil dari nama daerah kelahiran Spilman di Belanda. Benteng ini dijadikan objek wisata pada tahun 1970. Di beberapa sisi dilakukan pemugaran, tetapi masih mempertahankan banyak bangunan asli yang menjadi peninggalan sejarah abad ke-17. Benteng Fort Rotterdam merupakan salah satu wisata sejarah yang strategis karena terletak di pusat kota Makassar. Berada di Jalan Ujung Pandang, Bulo Gading, Ujung Pandang. Tiket masuk termasuk murah karena 5.000 saja. Pengunjung sudah bisa berwisata sejarah. Memasuki benteng, kita akan melihat ada 13 bangunan. 11 diantaranya adalah bangunan asli yang didirikan pada abad ke-17 dan 2 diantaranya didirikan pada masa kependudukan Jepang. Pada sisi utara, kita akan melihat bangunan-bangunan tua yang berdiri sejak tahun 1686. Dahulunya, bangunan ini difungsikan sebagai kediaman para petinggi VOC dan beberapa tempat penyimpanan senjata. Di sisi selatan, dahulunya merupakan tempat penyimpanan, sekarang dijadikan sebagai museum. Di sisi timur, dijadikan sebagai perpustakaan kecil yang menyimpan koleksi buku-buku Belanda kuno, log kapal Kapten VOC, dan manuskrip lontar kuno. Sedangkan di sudut tenggara benteng, di lantai dasar bangunannya awalnya digunakan sebagai penjara. Bahkan, Pangeran Diponegoro sempat ditawan di penjara benteng ini. So, tunggu apa lagi? Mari berwisata sambil menyelami sejarah. Healingnya dapat, ilmunya dapat, bahkan kita bisa memaknai berbagai peristiwa yang ada di masa lalu untuk menjadi pegangan di masa depan. Selamat berwisata! Oh iya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Tunggu keseruan video selanjutnya. Bye!